Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan arsitek, perencana, akademisi, dan para praktisi. Selamat datang di kanal YouTube ini, tempat di mana kita mendiskusikan bukan hanya tentang bagaimana membangun, tapi mengapa kita membangun. Kali ini, kita akan membedah sebuah konsep fundamental yang kita sebut sebagai The Ethical Blueprint seorang arsitek Muslim. Kita akan menggali bagaimana mengintegrasikan niat dan nilai-nilai spiritual ke dalam praktik arsitektur modern. Mari kita mulai. Rekan-rekan, seringkali kita terjebak dalam perdebatan antara estetika yang memukau atau kekuatan struktur yang kokoh. Namun, pernahkah kita bertanya, sejauh mana bangunan kita memberikan manfaat? Halaman pertama ini mengingatkan kita bahwa arsitektur bukan sekadar tentang fasad atau beton. Ini tentang niat. Dalam perspektif kita sebagai Muslim, setiap garis yang kita goreskan seharusnya menjadi manifestasi dari kemaslahatan. Kita ingin bertransformasi dari sekadar perancang menjadi arsitek yang bermanfaat. Bayangkan jika setiap ruang yang kita ciptakan adalah tabungan amal jariah yang terus mengalir karena memberikan kenyamanan bagi penghuninya untuk beribadah dan berinteraksi secara sehat. Inilah sintesis konseptual yang memadukan profesionalisme modern dengan nilai-nilai Al-Quran dan Hadits. Nah, setelah kita memantapkan niat di halaman pertama, mari kita lihat realitas lapangan yang kita hadapi saat ini di halaman berikutnya. Mari kita bicara jujur. Seringkali profesi kita direduksi hanya sebagai tukang gambar. Padahal, realitas modern menyuguhkan tantangan yang jauh lebih kompleks, urban density, krisis iklim, hingga ketimpangan sosial yang makin nyata di depan mata. Di halaman ini, kita melihat perbedaan tajam antara pemahaman sempit dan realitas yang seharusnya. Arsitektur bukan hanya soal memecahkan masalah teknis demi keuntungan komersial. Keputusan tata ruang yang kita ambil, apakah itu lebar trotoar atau akses cahaya matahari, akan menentukan apakah lingkungan tersebut mendukung kehidupan yang bermartabat atau justru melahirkan ketimpangan baru. Sebagai perencana, kita adalah problem solver bagi kemanusiaan. Kita harus punya kebijaksanaan etis untuk melihat bahwa di balik data kepadatan penduduk, ada jiwa-jiwa yang membutuhkan ruang untuk bernapas. Lalu, bagaimana kita mengubah sudut pandang teknis ini menjadi sebuah nilai ibadah? Kita akan bahas pergeseran paradigmanya di halaman ketiga. Di sini kita sampai pada poin krusial, pergeseran paradigma. Jika arsitektur konvensional hanya fokus pada estetika visual dan profit klien, maka arsitektur yang bermanfaat menempatkan kemaslahatan sosial sebagai prioritas. Kita bukan sekadar penyedia jasa, melainkan seorang khalifah di muka bumi yang memegang amanah. Perhatikan tabel perbandingan ini. Dalam paradigma baru, manusia bukan lagi sekadar konsumen atau angka dalam statistik pengguna ruang, melainkan subjek yang harus dimuliakan. Hasil akhirnya bukan lagi tren sesaat yang akan usang dimakan zaman, melainkan sebuah sedekah jariah berupa infrastruktur yang berkelanjutan. Ini adalah undangan bagi kita semua untuk mulai berpikir, apakah karya saya akan tetap bermanfaat bahkan setelah saya tidak lagi ada di dunia ini? Untuk mencapai visi besar tersebut, ada 4 fondasi utama yang harus kita pegang teguh. Ada 4 pilar yang membentuk ekosistem profesi kita. Pertama, dimensi profesionalitas, bicara soal amanah, presisi, dan transparansi teknis. Kedua, dimensi kemaslahatan sosial, memastikan desain kita berpihak pada kebutuhan umat. Ketiga, dimensi ibadah niat, di mana desain menjadi sarana amal saleh dan kompas moral kita. Dan terakhir, dimensi penjagaan bumi, komitmen pada desain berkelanjutan tanpa mengeksploitasi alam. Bayangkan jika setiap proyek yang kita kerjakan menyeimbangkan keempat elemen ini, kita tidak hanya membangun gedung, kita membangun peradaban. Mari kita bedah pilar yang paling dalam, yakni kekuatan, niat, di balik sebuah rancangan. Dalam Islam, niat adalah penentu nilai sebuah perbuatan. Niat yang lurus akan melindungi kita dari kompromi buta terhadap tekanan pasar atau pemangkasan biaya yang merugikan pengguna. Di masa perancangan, niat mewujud dalam keputusan jujur untuk memilih material yang awet dan orientasi bangunan yang presisi, meski itu menuntut kerja ekstra. Hasilnya, di masa operasional, bangunan tersebut hemat energi dan sehat bagi penghuni. Inilah yang dimaksud dengan manfaat jangka panjang yang pahalanya terus mengalir selama ruang tersebut memberi manfaat bagi manusia. Selain manfaat fisik, sebuah bangunan juga bisa menjadi medium dakwah yang sangat halus. Dakwah tidak harus selalu berupa ceramah di podium. Ruang yang kita desain bisa mengajarkan adab secara otomatis. Misalnya, melalui pengaturan sirkulasi yang lancar dan pemisahan ruang publik privat yang menjaga privasi penghuninya. Itulah wujud nyata ihsan, melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya dan seindah-indahnya. Kita juga harus berani menyuarakan syiar kesederhanaan, menghindari kemegahan berlebihan atau tabzir, agar bangunan kita selaras dengan harmoni alam sebagaimana pesan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Bicara soal harmoni, sebuah bangunan tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia adalah bagian dari ekosistem sosial. Setiap garis yang kita tarik berdampak pada kesehatan publik dan relasi sosial. Desain hunian dengan sirkulasi udara yang optimal, misalnya, secara langsung menurunkan beban kesehatan pernapasan masyarakat di sekitarnya. Selain itu,
Ruang komunal yang tertata dengan baik akan menghidupkan budaya tolong-menolong atau ta'awun antar warga. Kita punya tanggung jawab ekonomi juga, merancang fasilitas publik yang hemat biaya operasional agar tidak membebani komunitas di masa depan. Kemaslahatan ini harus dirasakan oleh semua orang, tanpa terkecuali. Teman-teman, akses yang buruk adalah bentuk ketidakadilan spasial. Oleh karena itu, penerapan desain universal bukan sekadar mengikuti regulasi, tapi merupakan perwujudan keadilan dalam fisik bangunan. Kita bicara soal jalur landai, ramp, dengan kemiringan yang manusiawi untuk lansia dan pengguna kursi roda. Kita bicara soal koridor yang lebar, pencahayaan yang terang, dan fasilitas sanitasi yang mudah diakses oleh siapapun dalam kondisi fisik apapun. Inilah cara kita memastikan bahwa manfaat sedekah jariah bangunan tersebut bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, untuk mewujudkan itu semua, kita seringkali dihadapkan pada dilema antara tuntutan pasar dan tanggung jawab syariat. Sebagai arsitek Muslim, kita berdiri di atas timbangan antara tuntutan pasar dan tanggung jawab syariat. Kunci utamanya adalah amanah. Jangan pernah memanipulasi gambar kerja atau menyembunyikan kelemahan struktur demi efisiensi biaya yang semu. Kita harus memiliki ketegasan moral untuk menolak desain yang berpotensi menimbulkan mudarat atau kerusakan. Gunakan Golden Rule ini dalam setiap proyek. Apakah ruangan ini cukup aman jika anak saya sendiri yang menggunakannya? Jika jawabannya tidak, maka ada yang salah dengan desain kita. Di era digital ini, integritas tersebut diuji melalui cara kita menggunakan teknologi. Rekan-rekan praktisi, kita sekarang hidup di era BIM dan digitalisasi yang serba cepat. Teknologi memang mempercepat koordinasi, namun ia juga menuntut standar etika yang lebih tinggi. Di halaman ini, kita diingatkan tentang profesionalisme Muslim, amanah, jujur, dan transparan. Kejujuran konstruksi berarti tidak memanipulasi RAB atau menyembunyikan kelemahan desain dalam visualisasi 3D yang hiperrealistis demi sekadar menyenangkan klien. Kita menggunakan simulasi energi bukan untuk terlihat hijau di atas kertas, tapi untuk benar-benar menekan pemborosan karbon. Ingatlah Golden Rule kita, mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Sebelum merilis desain, tanyalah pada diri sendiri, apakah ruangan ini cukup aman dan nyaman jika keluarga saya sendiri yang menggunakannya? Teknologi memperkuat ihsan, kesempurnaan dalam bekerja, bukan malah menggantikannya. Selanjutnya kita bahas keberlanjutan sebagai amanah khalifah. Rekan-rekan sejawat, mari kita renungkan satu hal. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, kita disebut sebagai khalifah. Seorang khalifah bukanlah pemilik mutlak, melainkan pengelola yang diberi amanah. Maka, konsep sustainability atau keberlanjutan bagi kita bukan sekadar tren, green building, untuk meraih sertifikat. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada bumi. Di halaman ini, kita bicara tentang meminimalkan israf atau pemborosan. Bagaimana kita memaksimalkan cahaya matahari dan angin, nikmat Allah Ta'ala yang gratis, agar bangunan kita tidak haus energi. Kita juga bicara soal material lokal. Mengapa harus impor jika material sekitar kita punya rekam jejak karbon lebih rendah dan lebih sesuai dengan iklim tropis kita? Ingatlah, setiap jengkal lahan yang kita tutup dengan beton tanpa resapan air adalah keputusan yang akan kita pertanggungjawabkan dampaknya bagi ekosistem. Namun, alam tidak selalu bersahabat. Ada kalanya krisis melanda, dan disitulah peran desain kita diuji untuk melindungi nyawa. Indonesia berada di Ring of Fire, dan sebagai perencana, ketangguhan bangunan adalah bentuk kasih sayang sosial kita. Halaman ini menekankan bahwa desain antisipatif adalah implementasi dari maqasid syariah, khususnya hifz al-nafs, menjaga jiwa, dan hifz al-mal, menjaga harta. Bayangkan sebuah jalur evakuasi yang intuitif. Saat bencana terjadi, orang tidak perlu berpikir, tubuh mereka dituntun oleh desain kita menuju keselamatan. Atau ruang yang fleksibel, gedung yang hari ini menjadi kantor, besok bisa menjadi pusat pengungsian yang manusiawi saat pandemi atau bencana melanda. Arsitektur yang tangguh bukan berarti bangunan yang tak bisa hancur, tapi bangunan yang mampu memberikan waktu bagi penghuninya untuk selamat. Itulah esensi perlindungan dalam desain. Bicara soal perlindungan, bukan berarti kita mengabaikan keindahan. Namun, keindahan seperti apa yang sebenarnya kita cari dalam Islam? Seringkali ada salah kaprah bahwa arsitektur Islami harus penuh dengan ornamen rumit. Padahal, inti dari estetika kita adalah harmoni. Di halaman 13 ini, kita melihat kontras antara elok namun tidak sombong dengan estetisisme berlebihan. Keindahan yang hakiki lahir dari proporsi yang pas dan permainan cahaya alami yang membuat jiwa merasa tenang, bukan merasa kecil karena bangunan yang terlalu megah tapi kosong makna. Hindarilah tabzir atau kemubaziran, mengejar ikon demi prestise dan ego pribadi yang menguras biaya tanpa fungsi nyata. Arsitektur kita seharusnya membumi, melayani manusia, namun tetap memiliki ruh yang membawa ingatan kita kepada Sang Maha Indah. Estetika adalah pelayan fungsi, bukan tuan dari kesombongan. Setelah memahami prinsip-prinsip ini, pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa desain kita sudah benar-benar bermanfaat?
Inilah saatnya kita melakukan muhasabah atau evaluasi mandiri terhadap karya kita. Halaman ini menyediakan checklist diagnostik sebelum kita menekan tombol Final Approval. Tanyakan pada diri kita, apakah desain ini inklusif? Apakah saudara-saudara kita yang difabel bisa mengaksesnya dengan mudah dan bermartabat? Apakah perawatannya murah? Karena bangunan yang mahal dirawat seringkali menjadi beban bagi pemiliknya di masa depan. Kita juga harus jujur soal spesifikasi material. Transparansi biaya bukan hanya soal integritas bisnis, tapi soal keadilan. Indikator-indikator ini memastikan bahwa dampak karya kita tidak hanya manis di mata, tapi juga maslahat bagi komunitas, ramah lingkungan, dan tentu saja memudahkan setiap orang untuk beribadah dan berbuat baik di dalamnya. Rekan-rekan, kita sampai pada penghujung materi ini, sebuah pengingat tentang kemuliaan profesi yang kita emban. Sebagai penutup, kita perlu menyadari bahwa setiap garis yang kita goreskan pada gambar kerja adalah sebuah keputusan moral. Sebagaimana pesan dalam surah At-Taubah ayat 105, Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kita. Menjadi arsitek, perencana, atau praktisi yang bermanfaat berarti kita menyatukan ilmu teknis dengan estetika, dan membingkainya dengan etika serta kemaslahatan. Profesi kita adalah jalan dakwah yang nyata. Saat kita merancang pasar yang adil, taman yang asri, atau rumah yang nyaman, kita sedang membangun peradaban. Mari kita jadikan profesi ini sebagai bekal terbaik kita kelak, di mana setiap ruang yang kita ciptakan menjadi saksi atas integritas dan pengabdian kita. Terima kasih telah menyimak, semoga Allah Ta'ala memberkahi setiap langkah perjuangan profesional kita. Demikian bahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.